Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polres Tapanuli Selatan musnahkan 250 kg ganja. Dalam rangka perayaan Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas PPKB Simalungun melakukan pelayanan KB akseptor secara gratis. Pesona objek wisata pemandian Sampuran Aek Gapuk, Labuhan Batu. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Tapanuli Selatan musnahkan 250 kg ganja hasil tangkapan selama bulan Januari hingga Juni 2020. Pemusnahan ini dilakukan setelah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Pemusnahan 250 kg narkotika jenis ganja kering ini dilakukan di halaman belakang Mapolres Padang Sidempuan. Ganja yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan dari tangkapan kasus narkoba di Polres Tapanuli Selatan pada periode Januari hingga Juni 2020. Ganja seberat 250 kg ini merupakan barang bukti dari 3 kasus besar yang berhasil diungkap Polres Tapsel. Salah satunya pengungkapan kasus narkotika di kota Padang Sidempuan bulan Januari lalu. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Samardana menyampaikan, pemusnahan dilakukan setelah mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk dimusnahkan. Kegiatan kita hari ini adalah pemusnahan barang bukti narkotika jenis tanaman ganja sebanyak lebih kurang 250 kg. Hal ini kita dapatkan mulai dari bulan Januari sampai dengan hari ini dan sudah mendapat ketetapan dari Ketua Pengadilan untuk dilakukan pemusnahan. Untuk barang bukti ini pengungkapan sebanyak 3 kasus pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Pemusnahan sendiri dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Kejari Kabupaten Tapanuli Selatan, serta pejabat lainnya. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Di lokasi berbeda, pemirsa, Badan Narkotika Nasional berhasil membongkar upaya penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan internasional. Barang haram yang dibawa dari Malaysia melalui Aceh dan Medan itu akan dikirim ke Surabaya. Para kurir diupah sebesar 20 juta rupiah untuk menjalankan misi tersebut. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 40 kg yang dibungkus dalam teh Cina melalui 3 operasi pada akhir pekan kemarin. 6 orang tersangka berhasil ditangkap di 3 lokasi berbeda di Binjai, Medan, dan Aceh. Operasi penangkapan ini bermula dari adanya informasi pergerakan kapal dari Malaysia yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Tim gabungan BNN dan Bea Cukai kemudian memantau pergerakan kapal itu di Biuren, Aceh. Kemudian pada Sabtu lalu, tim gabungan mengendus pergerakan 2 orang tersangka, yakni MF dan MR yang membawa sabu dari Aceh menuju Medan. Keduanya dibekuk di Jalan Binjai pada Sabtu petang dengan barang bukti 29 bungkus sabu. Berdasarkan keterangan kedua tersangka, petugas kemudian menangkap 2 tersangka lainnya yakni BW dan AM di lokasi parkir salah satu pusat perbelanjaan di Medan. 2 orang ini bertugas menjemput barang itu, kemudian dibawa untuk diedarkan di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian pengembangan dilanjutkan ke wilayah Bireun, Aceh dan diamankan 8 bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan oleh RZ di gudang milik MRU. Kedua tersangka ini bertugas menjemput barang haram tersebut di perairan Malaysia. Kepada petugas, tersangka mengaku diupah sebesar 20 juta rupiah untuk tiap kilogram sabu yang berhasil dikirim. Upah tersebut dihabiskan tersangka untuk membuat rumah, membeli kendaraan, dan berfoya-foya. Satu hari satu malam. Di sana 4 kali berarti. 4 kali. Dia 4 kali. Kau berapa? Dua kali saya. Kau 2 kali, kamu 4. 2 kali. Kamu terima berapa dia? 2 kali berarti Dia berapa? 1 kali 20 was, 1 kali 25. Saat ini para tersangka dan barang bukti masih diamankan di markas BNN Sumatera Utara.
Petugas juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Malaysia dalam pengembangan penyelidikan karena terindikasi sindikat yang menjadi pemasok narkoba tersebut berada di Penang, Malaysia berinisial CDR. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Belasan kilo ganja kering dan puluhan gram sabu-sabu serta 27 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Sibolga. Seluruh barang bukti narkoba seperti ganja, sabu-sabu, serta pil ekstasi merupakan hasil sitaan Kejaksaan Negeri Sibolga dari sejumlah pengedar dan bandar narkoba yang telah berketetapan hukum. Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut langsung dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sibolga dengan disaksikan oleh pihak kepolisian dan perwakilan kedua daerah, yakni Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Ketua Pengadilan Negeri dan Kalapas Sibolga. Pemusnahan barang bukti narkoba ganja kering dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan barang bukti puluhan gram sabu dan puluhan butir ekstasi dimusnahkan dengan cara rendam ke dalam air panas. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba yang disita oleh Kejaksaan Negeri Sibolga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran narkoba di Kota Sibolga yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum nakal dari aparat hukum. Barang bukti ganja ada kurang lebih 16 kilo setengah, dan sabu-sabu ada 492 gram, dan pil ekstasi sebanyak 27 butir. Barang bukti ini adalah barang bukti mulai dari Agustus 2019 sampai dengan Juni tahun 2020. Selain melakukan kegiatan pemusnahan, Kejaksaan Negeri Sibolga juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk memberantas peredaran narkoba. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka perayaan Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Simalungun melaksanakan pelayanan KB Akseptor gratis. Pada kegiatan ini turut hadir Ketua TPPKK Simalungun Erunita Anggraini Tarigan untuk melihat langsung proses pelayanan yang dilakukan Puskesmas Rambung Merah. Dalam rangka pelayanan Hari Keluarga Nasional ke-27, Dinas Pengadilan Penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Simalungun melaksanakan pelayanan KB Akseptor gratis. Pelayanan ini dilakukan secara bersamaan di seluruh fasilitas pelayanan di 46 puskesmas se-Simalungun. Pada kegiatan ini turut hadir Ketua TPPKK Simalungun, Erunita Anggraini Tarigan, untuk melihat langsung proses pelayanan yang dilakukan Puskesmas Rambung Merah. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan akan dilakukan pencatatan rekor muri dengan target aseptor sebanyak 1.381.000 jiwa di seluruh Indonesia. Melalui pelayanan ini, keluarga Indonesia didorong dapat terus-menerus meningkatkan ketahanannya sehingga mampu melahirkan generasi yang lebih baik. Kepala PPKB Simalungun Jan Maurisdo Purba mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya BKKBN dalam menghadapi implikasi dari kondisi pandemi COVID-19 seperti terjadi pengurangan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Tahun ini PPKB Simalungun menargetkan sebanyak 1.846 orang menjadi peserta aseptor, berupa pemasangan iud, pemasangan implan, jarum suntik, penggunaan pil, dan pemakaian alat kontrasepsi. Oleh karena itu, semua sentra pelayanan, yaitu fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, melaksanakan pelayanan untuk pemasangan alat kontrasepsi. Ya, dari 1 juta target Indonesia,
Simalungun mendapat target 1.800, yaitu meliputi alat kontrasepsi implan, IUD atau spiral, kemudian suntik, pil, dan kondom. Kalau melaksanakan implan dan IUD itu dilaksanakan di fasilitas kesehatan, demikian juga suntik dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Tapi kalau kondom dan pil itu dilaksanakan oleh sub BPKBD langsung ke rumah pelayanannya. Melalui pelayanan ini, BKKBN bertekad membangun cara dengan semangat baru dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Tema pada perayaan ini adalah BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Tim penggerak PKK Kabupaten Simalungun mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. BKKBN dengan cara baru dan semangat baru hadir dalam keluargamu. Mari kita sukseskan pelayanan sejuta aseptor. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat, horas, horas, horas. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Petugas BNN yang dipimpin langsung Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan Malaysia Aceh Medan dan mengamankan puluhan kilogram sabu-sabu. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi berbeda di Medan dan di Provinsi Aceh. Awalnya petugas BNN dibantu Bea Cukai dan Kepolisian menangkap 4 pria diduga sebagai kurir di kawasan Kota Medan. Dari tangan pria tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 29 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dengan memburu pemasok sabu-sabu asal Malaysia ke Indonesia di Provinsi Aceh. Dalam penyergapan di lokasi kedua, tepatnya di Provinsi Aceh, petugas kembali mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan di mesin cuci. Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengatakan, barang bukti yang berhasil disita petugas dikirim dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Para tersangka kini sudah diamankan di kantor BNN Provinsi Sumatera Utara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Resah karena kampungnya sering kemalingan, puluhan warga menangkap seorang pemuda diduga pelaku pembobol rumah. Pelaku sempat dihajar warga hingga babak belur. Puluhan warga di Pasar 6 Desa Manunggal Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menangkap S diduga pelaku pembobol rumah di kampungnya sendiri. Pelaku diarak warga ke kampung dan menjadi bulan-bulanan warga yang geram akan aksi jahatnya. Pelaku hanya bisa terunduk lemas dengan tangan terikat. Salah seorang korban pencurian mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku sempat diketahui warga ini selalu mengincar rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dan berhasil membawa kabur harta benda korban mulai dari uang, BPKB mobil, BPKB motor, mesin kerja, perabot rumah. Tiba-tiba setelah kami pulang di malam Senin ya, malam Senin, pas kami buka ini nggak bisa dibuka, pintu terkunci di dalam. Suruh adik saya suruh tengok belakang, rupanya pintu belakang udah dijebol. Yang kehilangan BPKB mobil, BPKB kereta, mesin kerja, perabot saya semua, uang tunai 3 juta, uang celengan anak saya belum dibongkar, celana 2, parfum. Untuk menanggung perbuatannya, kini pelaku langsung ke Polsek Medan Labuhan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai ormas Islam Kota Binjai menggelar aksi demo ke DPRD Kota Binjai menuntut agar RUU haluan ideologi Pancasila dibatalkan.
Aksi demo sejumlah ormas Islam Kota Binjai, Sumatera Utara dimulai dari Masjid At-Thohirin yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai menuju kantor DPRD Kota Binjai. Dalam orasinya, ormas Islam menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini lagi dibahas di Jakarta. Dalam aksinya, ormas Islam juga membakar simbol PKI yang diduga telah menyusupi pembahasan RUU HIP tersebut dengan merubah Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya itu, ormas Islam Binjai juga berdoa agar partai komunis yang diduga sudah menyusupi keutuhan NKRI bisa segera dimusnahkan dari tanah air agar tidak menimbulkan perpecahan. Menurut salah satu peserta aksi, Suharjo mengatakan, umat Islam Binjai menolak keras adanya RUU HIP di tanah air sebab sangat bertentangan dengan Pancasila sendiri. Pembahasan kita tetap menolak 100%. Ini harga mati tidak bisa lagi tawar-tawar lagi. Berarti tetap Pancasila ya? Tetap Pancasila. Jadi walaupun selama ini dianggap katanya ormas Islam anti Pancasila, sebenarnya tidak. Sekarang sudah terwujud. Ternyata ada orang-orang yang memanfaatkan untuk menghancurkan, merongrong Pancasila. Tapi komitmen kita tetap mempertahankan ideologi Pancasila. Insyaallah. Selain itu, mereka juga berharap agar para pimpinan negara bisa mengambil sikap tegas sehingga ideologi Pancasila tidak akan diubah-ubah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, wisata pemandian alam Sungai Aegapuk menjadi salah satu lokasi tujuan masyarakat untuk menikmati akhir pekannya. Karena selain memiliki beberapa tingkatan arus yang membentuk jeram atau sampuran, juga suasana alami dan air yang jernih. Sampuran Aegapuk merupakan lokasi wisata pemandian yang memanfaatkan sumber daya alam dan baru dibuka pada 3 bulan lalu ini menjadi lokasi alternatif masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga untuk bermain air di tengah alam terbuka. Terletak di Desa Aegoti, Silangkitang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Terlihat ratusan warga memadati lokasi yang berada di tengah lahan perkebunan milik warga ini. Salah seorang pengelola menjelaskan bahwa lokasi pemandian ini baru dibuka kembali 3 bulan lalu dengan memanfaatkan aliran sungai yang membentuk jeram atau sampuran di perkebunan milik mereka. Untuk membuat nyaman para pengunjung, pengelola menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah dan kamar mandi. Tarif masuk ke lokasi, pengelola hanya mengenakan biaya kepada pengunjung Rp10.000 untuk sepeda motor dan Rp30.000 hingga Rp100.000 untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau untuk tempat pemandiannya sendiri? Tempat pemandiannya yang ditonjolkan apa nih? alam. Alam terjunannya ada. Fasilitas kita ada kolam renang anak-anak sama dewasa. Kamar mandi, kita punya musola, musolanya. Udah itu aja bang, baru ini. Nanti bakal ada lagi menyusul lah fasilitas kita. Sementara salah seorang pengunjung, Rian, menyebutkan dirinya datang bersama keluarga dan dengan kondisi aliran sungai yang terdapat jeram-jeram atau sampuran, dirinya pun merasa puas. Bahkan dirinya mengajak masyarakat lainnya untuk mengunjungi lokasi pemandian tersebut. Udah sering datang kemari? Anak-anak yang sering. Iya. Alasannya memilih tempat pemandian ini daripada tempat pemandian modern apa, Pak? Katanya sih lebih enak kemari. Katanya saya memang nggak pernah kemari karena anak. Nah, setelah datang kemari gimana? Melihat kondisinya gimana setelah datang kemari? Lumayan bagus. Lumayan bagus. Selain menyediakan fasilitas tempat ibadah dan kamar mandi, pengelola juga menyediakan lokasi parkir kendaraan yang luas dan aman. Untuk kedepannya, pengelola akan menyediakan fasilitas kolam renang bagi anak-anak dan dewasa. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sungut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.